Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Firgawan, nomor absen 33. Video ini saya tujukan dalam memenuhi nilai bahasa Indonesia materi resensi buku novel fiksi oleh Bapak Nur Hadi MPD. Buku yang saya resensi berjudul Ubur-ubur lembur karya Raditya Dika. Judul Ubur-ubur lembur, penulis Raditya Dika, penerbit Gagas Media, tahun terbit 2018, dan jumlah halaman 232 halaman. Ubur-ubur lembur masih dengan ciri khas di buku-bukunya yang lain. Judul yang Radit pakai selalu menggunakan nama hewan, setelah kambing, marmut, ikan salmon, hingga koala. Alasan Radit menggunakan nama hewan adalah menjadikan sebuah ciri khas sehingga orang akan lebih mudah untuk mengingatnya. Dan salah satu alasannya adalah ingin bikin buku yang berbeda dari yang lain. Ubur-ubur lembur adalah kumpulan kisah nyata dengan berbagai tema, mulai dari pertemanan, percintaan, karir, hingga cerita masa kecilnya. Cerita-cerita itu dibungkus dengan komedi yang membuat kita ingin terus membuka lembar demi lembar, halaman demi halaman, serta membaca kata demi kata yang Radit tulis di dalamnya. Di dalam novel ini kita akan dihadapkan dengan masalah saat proses kita menuju dewasa. Dengan kata lain, tema dari novel ini adalah perjalanan hidup. Hal ini bisa kita lihat dari salah satu kutipan pada buku di halaman 219 yang berkutipan, "Semakin gue menua, semakin gue melihat bahwa cita-cita yang dimiliki anak kecil terus mengalami perubahan." Dari contoh kutipan di atas, kita menilai bahwa semakin tumbuh besar dunia akan terus berubah. Itulah salah satu contoh dari apa yang Radit temukan pada novel ini. Dari hal itu juga bisa disimpulkan bahwa tema dari novel ini adalah perjalanan hidup. Keunggulan buku Ubur-ubur lembur memiliki cover yang kekinian banget. Ada ilustrasi makhluk bertubuh ubur-ubur berwajah Raditya Dika. Bisa ditebak Radit dalam ilustrasi cover buku ini lebih ganteng dari yang asli. Dijamin dengan cover seperti ini, Anda tidak akan malu untuk memajangnya dan menyandingkannya dengan buku-buku lain yang telah lebih dahulu Anda koleksi. Bagaimana dengan konten buku ini? Saya pribadi memberi nilai 9/10. Buku ini sanggup membuat saya tertawa lalu kemudian menganggungkan kepala pertanda ada sesuatu. Hal yang baru saya sadari dan temukan dari buku ini, Radit juga membuat buku ini tidak membuat kita berpikir keras. Buku ini dibuat dengan bahasa sederhana sehingga memudahkan kita mengerti dan tahu apa maksud dari buku ini. Dari buku ini saya pun jadi tahu kisah persahabatan Radit dan Katu. Katu adalah teman kecil Radit yang berasal dari India. Ia adalah pemain dan guru musik. Keahliannya bermain tabla dan Instagram. Bang Radit, Katu pernah berkolaborasi dengan Bang Hifzi Koir menyanyikan lagu Ambigu dengan diiringi tabuhan tabla ala India. Dan bagian yang paling saya sukai dari buku ini adalah bab terakhir yang berjudul sama seperti judul buku ini. Radit selalu menjelaskan apa makna hewan yang ia pilih sebagai judul buku di bagian ending, pun dengan ubur-ubur. Namun di bagian ending buku yang satu ini, Bang Radit nampak lebih dewasa dalam menyajikannya. Bab ini wajib dibaca untuk kalian yang ingin jadi penulis. Ada semangat baru yang saya dapatkan sesuai mengkatamkan buku ini. Menurut saya kekurangan dalam buku ini hampir bisa dibilang tidak ada. Karena dalam buku ini kita akan terbawa suasana yang mengikuti alurnya dan buku ini dapat membuat kita semua tertawa saat membacanya. Salah satu kekurangan dalam buku ini, Bang Radit menyisipkan beberapa materi stand up komedi yang pernah ia bawakan di channel YouTube-nya. Bagi sebagian subscriber Bang Radit bisa saja merasa bosan karena tahu jalan cerita, ending dan punchline-nya ada di mana. Tapi buat membaca yang belum pernah nonton stand up komedi Bang Radit, saya pastikan mereka akan tertawa membacanya. Nah, bagi kamu yang ingin menjadi penulis di dalam buku ini, Bang Radit akan bercerita mengenai dirinya yang menjadi penulis. Bahkan ketika ia ditanyakan satu pertanyaan,
Hidup sebagai penulis itu enak gak sih? Di sini Bang Radit akan mengupas dan membuat kamu berpikir lagi. Apa benar aku ingin menjadi penulis? Percayalah, di dalam buku ini Bang Radit seperti menjelaskan bahwa segala sesuatunya juga membutuhkan proses dan tidak ada yang instan. Kalau kamu sudah berpikir ingin menjadi seperti Bang Radit, ketahuilah bahwa Bang Radit pun melewati proses panjang untuk mencapai posisinya sekarang, dan tentunya tidak mudah. Sekian resensi dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik dan kurang jelas. Apabila ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.